Shalom Jemaat GBI Eklesia dimanapun saudara berada. Apa kabar di hari Minggu yang luar biasa ini? Saya percaya anugerah Allah yang dahsyat senantiasa nyata di dalam kehidupan saudara. Senang bisa kembali menyapa saudara melalui ibadah online di hari Minggu ini. Selamat bergabung untuk saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Eklesia. Mari daftarkan diri saudara sebagai anggota Jemaat GBI Eklesia dengan cara scan QR online Ministry GBI Eklesia. Bagi saudara yang telah menjadi anggota Jemaat GBI Eklesia, kami mengajak saudara untuk lebih lagi mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus dengan cara tertanam di dalam sel group Eklesia Family. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube GBI Eklesia agar melalui channel ini GBI Eklesia dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang saatnya ibadah akan dimulai. Mari buka hati untuk menerima lawatan Allah. Selamat beribadah. Haleluya, shalom GBI Eklesia di rumah-rumah dimanapun saudara berada yang bersyukur atas kebaikan Tuhan, tepuk tangan sama-sama bagi Yesus Raja di atas segala Raja. Haleluya. Wow, kasih-Nya melimpah untuk setiap kita saudara. Mari sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Waktu yang indah ini kami datang Tuhan, membawa seluruh hidup kami, mempersembahkan pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu bagi keluarga kami, bagi pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan yang telah membuka pintu-pintu mujizat bagi kami. Karya-Mu ajaib Tuhan, tak terselami dengan pikiran kami. Engkau yang menyediakan semua yang terbaik bagi umat-Mu. Sebab itu layaklah Engkau disembah Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan, dimuliakan Tuhan Yesus. Bagimu pujian, hormat, dan pengagungan. Terima kasih dan waktu ini kami rindu memuji, menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, Eklesia sama-sama kita katakan. Amin. Sorak-sorai lebih meriah lagi bagi Yesus. Haleluya. Woo! Yeah. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Angkat kedua tanganmu, katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih dahsyat lagi saudara. Serukan nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Hanya Kau Allah. Gunung batu. Everybody sing it. Yeah. Engkau yang termulia di bumi di surga, dan masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal,
lagi sorak-sorai hanya untuk Tuhan Yesus, saudara. Yo, yang di rumah-rumah serukan. Namanya Tuhan, menara yang lebih keras lagi, saudara. Ya Tuhan, perkasa, ya Bapa yang kekal. Katakan gunung batu. Yo GPI Eklesia, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasuk. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Oh, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasuk berkasa selamanya. Oh, Engkau yang termulia di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Segenap hatimu katakan, nama yang telah membebaskanku. Yes Lord. Segala kuasa tunduk pada nama ini. Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala raja. Semua Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi. Oh amin Tuhan, berkasa. Engkau yang di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Dia dahsyat saudara. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang setara denganmu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh. Lebih dahsyat lagi kamu menyatakan pujian bagimu Tuhan. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tiada sepertimu. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan. Yo lagi kerajaannya
kemenangan. Sungguh tak tertandingi, Tuhan. Ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, kau dahsyat bagi kami Tuhan, selamanya kau hebat. Yeah. Sempurna karyamu Tuhan, ajaib perbuatanmu Yesus. Oh, sungguh tak tertandingi. Yo Eklesia, saya rindu sama-sama yang di rumah katakan, jauh melebihi dari penguasa. Ya, lagi tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin Tuhan, dari penguasa. Mari sekali lagi GB Eklesia. Sungguh tak tertandingi, amin Tuhan, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari bersama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidup.
Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan bersama dengan kami. Hari ini urapi hamba dengan urapan yang baru. Kami rindu kebenaran firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, kami buka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Happy Sunday. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Hari ini saya mau bicara mengenai ketekunan. Sebelum saya berkhotbah, saya memuji dengan luar biasa kepada tim pembangunan GB Ecclesia Green Lake City yang dengan tekun terus mencari dana, berdoa, dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk gereja kita di GB Ecclesia Green Lake City yang akan mengadakan ibadah perdana. Dan doakan, hadirilah, dan kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih untuk tim multimedia yang luar biasa, yang setiap hari syuting dan mengambil bagian waktu untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan juga untuk relawan-relawan yang luar biasa. Kita percaya bahwa GB Ecclesia Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan akan angkat semakin tinggi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini saya mau bicara mengenai ketekunan. Buka Alkitab kita, Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Perhatikan dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus menjadi contoh dan Yesus katakan Dia tekun memikul salib. Saya berpikir kalau pada saat itu Yesus di Taman Getsemani, Dia katakan, Bapa saya menyerah, Bapa saya gak mau pikul salib ini. Tetapi firman Tuhan katakan Dia tekun memikul salib. Dan pada saat itu kita percaya Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa. Dia dipukul, Dia dicabik, Dia disalibkan, bahkan sampai titik darah penghabisan kehidupannya. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau katakan seperti ini. Yesus menjadi contoh buat kita semua untuk kita tekun. Tekun, sama-sama katakan saya tekun. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan mengenai ketekunan. Sebab pada saat ini saya percaya ada begitu banyak keluarga-keluarga mengalami masalah. Ada begitu banyak saat ini orang-orang sedang lemah. Tapi kalau orang yang tekun, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang tekun mencari Tuhan, saya percaya mujizat akan terjadi. Orang yang tekun di dalam Tuhan ada pengharapan. Saya percaya hari ini Tuhan sedang bekerja dan Tuhan sedang berbicara bagi Bapak Ibu semua. Kata tekun dalam Alkitab memakai kata makasik atau kata dasarnya kasik yang berarti holds fast, bertahan kuat atau berpegang erat. Berarti strong atau kuat. Berarti endurance atau memiliki daya tahan. Perhatikan dengan baik. Di Alkitab, kata ketekunan ternyata yang saya tahu berarti sesuatu yang kuat, memiliki daya tahan yang kuat, berpegang kuat. Sama kayak begini Bapak Ibu semua ya. Saya ingat pada saat naik pesawat pernah suatu hari turbulensi, ya. Waduh, saya berpegang erat kepada seat belt saya, ya, kepada kursi saya, ya. Waduh. Saya berpegang erat. Nah, sama seperti itu, ketika kita berpegang erat kepada Tuhan, ketika kita kuat di dalam Tuhan, ketika kita memiliki daya tahan dalam Tuhan, saya percaya mau masalah apapun, mau badai apapun, mau apapun yang kita alami, saya percaya di dalam Tuhan kita mengalami kemenangan. Di dalam Tuhan ada mujizat Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan ini yang kita mau cari sama-sama, yaitu kekuatan, ketekunan di dalam Tuhan. Kata Ibraninya adalah makasik, kata Yunaninya adalah hupomone. Apa itu hupomone? Hupomone artinya the quality that keeps going no matter what. Kualitas tetap maju, tetap terus maju apapun yang terjadi. Jadi ketika kita punya kualitas di dalam Tuhan,
ketika kita punya hupomone, ketekunan dalam Tuhan, berarti kita akan terus maju dalam situasi apapun. Kita akan terus maju dalam keadaan apapun. Kita akan terus maju walaupun masalah bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Karena kita tekun di dalam Tuhan. Dan yang percaya di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia karena akan mengalami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Permasalahannya adalah seringkali musuh daripada ketekunan itu adalah kemalasan. Maunya serba instan, bosan. Di masa pandemi ini banyak orang malas. Aduh, udah ntar dulu deh. Banyak di masa pandemi maunya instan. Aduh, cepet-cepet deh berlalu. Ayo dong, ini udah pada stres semua nih. Udah pada bosen semua nih. Ya, tapi gak mau tekun. Tekun bekerja. Tekun usaha. Tekun mencari Tuhan. Tekun bersama dengan keluarga membangun mesbah keluarga. Sedikit sekali orang yang bertekun. Sehingga sedikit sekali orang mengalami kemenangan. Tapi saya percaya jemaat GB Eklesia dan jemaat yang mendengarkan khotbah hari ini adalah orang-orang yang tekun. Orang yang terus maju. Keep going on. Terus maju no matter what. Gak peduli apapun. Terus maju di dalam Tuhan. Itu sebabnya yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita semua. Ketekunan bersifat aktif bukan pasif. Yang pertama, ketekunan bersifat aktif bukan pasif. Seringkali kita jadi orang Kristen yang pasif. Maunya diberkati, maunya terima mujizat, maunya dipuja-puja, maunya dipuji. Kita pasif, tapi kita nggak aktif. Mari saat ini, orang yang bertekun, jemaat yang bertekun, sama-sama aktif, jangan pasif. Pasif itu berarti kita diem, maunya terima terus. Aktif artinya kita bergerak, jalan. Orang yang tekun, dia pasti akan terus berjalan. Orang yang tekun pasti akan terus berusaha. Orang yang tekun pasti akan terus, mau masalah apapun, mau rintangan apapun, terus berjalan. Saya bersyukur kepada Tuhan, gereja kita di Green Lake City terus berjalan. Mau masalah apapun terus berjalan. Pembangunan terus berjalan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi, Dia juga yang akan menyelesaikan, Dia juga akan memberi kemenangan kalau kita aktif. Aktif yuk. Sama-sama bilang saya aktif. Ayo aktifkan imanmu. Ayo aktifkan dirimu. Ayo cari Tuhan, ayo semangat. Aktif. Diperlukan persiapan yang matang dan ketekunan untuk mencapai titik tertinggi. Perhatikan dengan baik. Orang dunia tahu kalau mau berhasil harus rajin. Kalau mau sukses harus kerja keras. Kalau mau jadi orang yang nomor 1 harus tekun. Orang dunia saja tahu. Tapi saya percaya seperti ini. Orang Kristen lebih daripada pemenang. Orang Kristen lebih daripada dunia ini. Orang Kristen yang aktif cari Tuhan. Orang Kristen yang aktif persiapan. Orang Kristen yang aktif dengan matang. Dia tekun terus berusaha. Terus mencari jalan. Saya percaya dia lebih daripada kemenang. Dia lebih daripada pemenang. Dia lebih daripada pemenang. Karena saya percaya kemenangan di dalam Tuhan melebihi daripada kemenangan di dunia. Amin. Amin. Nelson Mandela berkata seperti ini. It always seems impossible until it's done. Rasanya seringkali tidak mungkin sampai ini selesai. Seringkali ketika kita menghadapi masalah kita berkata, kayaknya gak mungkin nih. Tapi seringkali kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan di dalam Tuhan mungkin. Dan ketika kita bisa melewati masalah itu, kita bisa katakan kepada Tuhan, apa yang dulu impossible, apa yang dulu tidak mungkin, Tuhan buat menjadi possible, Tuhan buat menjadi mungkin. Dulu kita mungkin adalah 0, tapi sekarang kita adalah hero atau pahlawan. Dulu mungkin kita rasanya impossible, tapi sekarang kita possible di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan ketika kita aktif cari Tuhan, aktif bekerja, aktif terus di dalam Tuhan, saya percaya kemenangan itu ada, kemenangan terjadi di tempat ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Hernando Cortés
Hernando Cortés adalah pelayar yang membawa pasukan dari Spanyol dan beliau dikenal sebagai orang yang tidak takut mati. Beliau mencoba untuk menaklukkan Meksiko dan sebelum berperang dia selalu memberikan kata-kata semangat kepada pasukannya. Jadi suatu kali di dalam pertempuran yang besar, dia membawa 11 kapal dan di dalam pasukannya dia berkata kata-kata semangat. Dia memberikan motivasi untuk terus tekun. Padahal sebenarnya mereka kalah jumlah. Tapi kenapa mereka bisa menang? Kenapa dalam kapal itu kata-kata dia bisa mengubahkan? Kenapa ketika dia berperang dia mengalami kemenangan? Ternyata kuncinya di sini. Hernando Cortés ketika dia turun, sebelum dia berperang, dia berkata seperti ini, bakar itu kapal, supaya tidak ada kata untuk pulang. Bakar itu kapal, supaya ketika kita bilang kita maju berperang, tidak ada kata mundur. Dan ternyata Hernando Cortés menaklukkan Meksiko dengan pasukan yang lebih kecil, pasukan yang tidak banyak, tetapi punya mental yang luar biasa, punya ketekunan yang luar biasa. Dan mereka tidak akan pulang sampai mengalami kemenangan. Bahkan kalau mati di tempat dengan mengalami kemenangan. Saya percaya orang-orang Kristen yang berkata impossible, yang berkata tidak mungkin, ketika dia maju di dalam Tuhan, dia berkata di dalam Tuhan, saya akan tekun, saya akan terus aktif, saya akan terus cari Tuhan, saya akan terus semangat sampai titik darah penghabisan saya. Ini yang membedakan kekristenan kita dengan agama yang lain. Ini yang membedakan kita karena Yesus, dia tidak menyerah sampai titik darah penghabisan. Dan saya percaya orang-orang yang mendengarkan adalah orang-orang yang tidak menyerah sampai titik darah penghabisan. Sampai di ujung maut, sampai di ujung paling ujung. Disitulah letak kemenangan. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Disitulah ternyata kita percaya ada mujizat Tuhan. Disitulah di saat kita benar-benar mengusahakan, kita aktif, kita terus berjuang, kita melihat Allah kita campur tangan. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju sama saya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama tadi saya bagikan ketekunan bersifat aktif, bukan pasif. Itu sebabnya kita harus aktif. Yang kedua, ketekunan dalam kesengsaraan membawa pengharapan. Roma 5 ayat 3-4 berkata seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan dengan baik, Roma 5 berkata seperti ini. Ternyata sengsara, orang yang mengalami kesengsaraan, kalau dia tekun, maka akan menghasilkan apa? Tahan uji. Orang yang tahan uji akan menghasilkan apa? Pengharapan. Coba kita baca sekali lagi. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan dengan baik. Mungkin di dunia ini kita mengalami kesengsaraan. Masalah bertubi-tubi. Belum lagi ngurusin anak. Di tengah-tengah pandemi ini yang lagi ngurusin newborn mesti begadang-begadang. Di tengah pandemi ini anak belajar online mesti ekstra. Di tengah-tengah lagi kayak gini asisten rumah tangga pulang mesti ekstra.
Di tengah-tengah pandemi ini mungkin suami mesti ekstra kerja keras, ngalamin sengsara. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita melewati sengsara itu dengan tekun, ada ketekunan, hasilnya apa? Hasilnya kita tahan uji. Orang yang tahan uji akan memiliki apa? Pengharapan. Perhatikan dengan baik. Kita sering kali mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menyatakan kuasa. Tetapi sedikit sekali kita mendengar bahwa ketika orang-orang itu nangis, sengsara, berlutut, kerja keras, kita selalu yang mau mendengar adalah keberhasilannya. Kita selalu yang mau mendengar adalah mujizatnya. Kita selalu mau mendengar hasil akhirnya. Tapi sedikit sekali orang yang mau mendengar mengenai kesengsaraannya, prosesnya, ketekunannya, tahan ujinya, bahkan sampai kepada pengharapan. Diamond atau perhiasan yang mahal dan sejenisnya, ketika dia dibuat dengan panas yang begitu luar biasa, ketika dia digesek dengan diamond lain, menghasilkan diamond yang kejernihannya luar biasa, clarity-nya luar biasa. Kita nggak pernah tahu setiap orang itu diprosesnya seperti apa. Kita nggak pernah tahu, mungkin setiap orang ada nangisnya, ada jatuhnya, ada titik rendahnya. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau orang yang bertekun, dia akan tahan uji. Kalau orang udah pernah melewati masalah yang berat, kalau orang sudah pernah mengalami titik di mana dia nggak bisa terus bisa, perhatikan dengan baik. Muncul sebuah pengharapan, muncul sebuah iman, muncul sebuah pengharapan di dalam Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya kita sering mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menolong karena dia sudah melewati tahap di mana kesengsaraan itu nggak enak, tapi dia tekun cari Tuhan, tekun terus berjalan, aktif mencari Tuhan, dan dia menjadi tahan uji, dan tahan uji itu menghasilkan apa? Pengharapan. Itu sebabnya saya percaya jemaat GB Eklesia adalah jemaat yang memiliki pengharapan luar biasa. Karena sudah terbukti tahan uji di dalam kesengsaraan. Tahan uji, tekun terus di dalam Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Banyak yang bilang, oh berarti kita harus cerdik ya. Tapi sering lupa tulus. Bapak Ibu, sebenarnya konteks saat ini, firman Tuhan menjelaskan bahwa kita ini seperti domba. Domba yang gembalanya taruh di tengah-tengah serigala. Nah, bagaimana domba itu merespon? Dia harus cerdik seperti ular karena serigala itu sedang mau memakan domba. Nah, bukankah kita ini ditempatkan di tengah-tengah serigala? Masalah yang bertubi-tubi. Tapi kita harus cerdik seperti ular. Kita harus pintar bahwa di dalam Tuhan itu dia gembala kita. Ayo cari gembala. Ayo, gembala tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayo, gembala yang agung itu bersama dengan kita. Sehingga dia akan memberikan jalan keluar meskipun di tengah-tengah serigala. Tapi jangan lupa untuk tulus seperti merpati. Ada begitu banyak orang cerdik, tapi sedikit orang tulus. Saya percaya walaupun di tengah-tengah kerumunan serigala sekalipun, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saya percaya walaupun sengsara sekalipun, orang yang bertekun, dia akan tahan uji dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Daniel 6 ayat 20-21 berkata seperti ini. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Perhatikan dengan baik di sini. Firman Tuhan berkata, raja bertanya kepada Daniel, Daniel,
engkau yang menyembah Allah dengan tekun, engkau menyembah Allahmu dengan tekun, melepaskan engkau gak dari singa-singa. Lalu Daniel berkata, ya Raja, kekalah hidupmu. Perhatikan dengan baik. Daniel dijebak. Daniel harus masuk ke lubang singa. Padahal Daniel bertekun cari Tuhan. 3 kali sehari dia doa. Dia mencari Tuhan. Dia gak makan makanan santapan raja. Dia makan makanan yang sesuai dengan hukum Taurat. Daniel dijebak akhirnya masuk ke dalam goa singa. Mustinya ketika Daniel masuk, Daniel harusnya mati karena singa itu tentunya sudah tidak makan berhari-hari. Tetapi Daniel hidup. Kenapa? Firman Tuhan katakan, karena dia tekun menyembah, tekun mencari Tuhan, tekun di dalam kesengsaraannya. Kalau pada saat itu Daniel berkata sama Tuhan, Tuhan, saya udah berpuasa, Tuhan, saya udah ikutin jalan Tuhan, tapi kenapa saya dijebak? Kalau pada saat itu Daniel komplain sama Tuhan dan berkata, waduh Tuhan, saya bentar lagi mati nih. Saya bentar lagi masuk ke goa singa nih. Saya percaya pada saat itu kalau Daniel komplain, tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, Daniel selalu tekun. Baca dengan baik. Daniel 6, dari ayat pertama sampai ayat 21. Daniel tekun mencari Tuhan. Daniel tekun menyembah Tuhan. Sampai raja berkata sekalipun, Allah yang kau sembah dengan tekun, apakah menyelamatkan engkau? Daniel bersama dengan singa-singa melihat ke atas dan berkata, ya Raja, saya masih hidup. Perhatikan dengan baik. Meskipun engkau di tengah-tengah singa yang mengaum-ngaum, meskipun engkau dijebak, meskipun engkau di dalam kesengsaraan, kalau engkau tekun mencari Tuhan, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Amin. Yang ketiga, ketekunan adalah pelatihan menuju kesempurnaan. Ketekunan adalah pelatihan menuju kesempurnaan. Yakobus 1 ayat 3-4 berkata seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan dengan baik. Kalau kita menjadi sempurna, kalau kita mau jadi utuh, kalau kita mau tidak kekurangan suatu apapun, kita mesti tekun terhadap ujian. Perhatikan dengan baik. Ternyata kalau kita tekun terhadap ujian, di sini ada ujian, di sini ada ketekunan. Firman Tuhan katakan, kalau kita tekun terhadap ujian, kita akan menghasilkan apa? Buah. Ada buah. Dan terakhir ketika kita buahnya itu jadi apa? Sempurna. Coba baca sekali lagi, yuk. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan dengan baik. Bapak Ibu mungkin hari ini sedang diproses, diuji. Ujian itu selalu membawa next level. Ujian itu selalu membawa ke tempat yang lebih tinggi. Kalau apa? Kalau kita tekun. Sehingga apa yang dihasilkan dalam diri kita adalah buah. Galatia 5 berkata, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, buah. Dan kalau buahnya ini sudah matang, hasilnya apa? Sempurna. Bapak Ibu, tidak ada orang yang tiba-tiba berhasil. Dia harus tekun mengikuti proses. Dia harus tekun mengikuti ujian. Tidak ada orang yang tiba-tiba sempurna.
Dia harus tekun melewati ujian sampai buahnya matang, akhirnya apa? Sempurna dan tidak bercacat celah. Perhatikan dengan baik. Kedua ayat Roma 5 dan Yakobus 1 mengajarkan kepada kita, tekun. Ayo, kalau mau sempurna, kalau mau tidak kekurangan sesuatu apapun, kalau mau utuh, harus tekun dalam ujian. Saya jadi ingat ketika saya masih kuliah, saya harus menyelesaikan 2 tesis saya dan waduh, setiap hari saya mesti ketik-ketik dan revisi terus dari dosen pembimbing dan aduh, ada titik di mana rasanya tuh capek ya, karena nanti revisinya mesti dicoret, mesti ganti, udah gitu saya mesti menyelesaikan dua bagian sekaligus. Ya udah gitu kita sama-sama tahu ada bab 1 sampai bab 5. Waduh, tapi harus tekun. Ya walaupun harus revisi, walaupun harus dibenerin ya, tekun. Dan hasilnya tidak pernah mengecewakan. Saya percaya orang yang lulus ujian, orang yang lulus daripada ujian saat ini, khususnya di tengah-tengah masalah yang engkau sedang hadapi, Tuhan sedang membentuk engkau. Ketika engkau tekun di dalam Tuhan, engkau akan menjadi sempurna di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang utuh di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, tidak pernah kekurangan, tidak pernah di dalam Tuhan ada kesalahan sekalipun. Karena Tuhan yang menguji kita dan Tuhan yang meluluskan kita, Tuhan yang memberikan kemenangan. Yang setuju sama saya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Thomas Alva Edison berkata seperti ini. Many of life failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Banyak kegagalan hidup dari orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Banyak di antara kita menyerah ketika ujian itu datang. Banyak di antara kita menyerah ketika sengsara itu datang. Akhirnya ketika tidak bertekun dalam Tuhan, ketika menyerah, kemenangan itu hilang. Akhirnya padahal sebenarnya kemenangan sudah di ujung mata. Padahal sebenarnya tinggal sedikit lagi. Tapi kita tidak bertekun di dalam Tuhan. Akhirnya kita kalah. Berapa banyak hari ini kita kalah dalam peperangan. Berapa banyak kita kalah dalam ujian. Tapi hari ini firman buat kita semua. Menguatkan kita bahwa kita akan menang ketika kita bertekun dalam Tuhan. Dan kita percaya kekuatan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan hasil akhir daripada ini semua, kita akan menjadi sempurna. Amin. Ayub 2 ayat 3 berkata seperti ini. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Perhatikan dengan baik. Firman Tuhan berkata, bahkan Tuhan sekalipun bilang sama iblis, ini nih Ayub nih, gak ada orang seperti dia yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, bahkan dia tetap tekun dalam kesalehannya. Wow. Orang yang sudah tekun dalam kesalehannya pun dicobai sama iblis. Iblis bilang sama Tuhan, saya mau cobai ini Ayub. Apakah dia masih tetap setia? Yang kita sama-sama tahu Ayub mengalami kehilangan hartanya. Ayub mengalami sakit penyakit yang sampai mengerikan pada saat itu. Sampai istri Ayub berkata seperti ini, kutukilah Allahmu, ya, ngapain kamu masih bertekun di dalam Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Waduh. Tapi Ayub,
Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tetap tekun di dalam penyakitnya. Walaupun gak punya harta, walaupun hampir mati, walaupun anak-anaknya meninggal, walaupun istrinya mengutuki dia, Ayub tetap tekun. Dan kita sama-sama tahu, hasil daripada tahan uji, buah daripada ketekunan, yaitu ada pengharapan, ada kesempurnaan. Dan kita sama-sama tahu, Ayub diberkati secara luar biasa. Ayub memiliki keturunan yang banyak. Ayub bahkan diberkati Tuhan 2 kali lipat dari sebelumnya. Saya mau katakan seperti ini. Ketika engkau tahan uji, ketika engkau tekun, ketika engkau menghasilkan buah, di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kesempurnaan. Yang harus kita lakukan saat ini adalah kita tekun di dalam Tuhan. Tekun cari Tuhan. Bekerja keras. Jangan pernah menyerah. Andalkan Tuhan. Karena kemenangan itu ada. Kemenangan ujian karena manusia tekun. Ketekunan berbicara memperbesar apa yang ada di dalam diri Anda. Perhatikan dengan baik. Tidak ada cara lain untuk mencapai kesempurnaan. Tidak ada cara lain untuk menghasilkan pengharapan yang besar selain kita bertekun. Ayo bertekun terhadap sengsara, bertekun terhadap ujian. Perhatikan dengan baik. Tuhan sedang memperbesar kapasitas dalam dirimu. Saat ini kita sedang di level mana? Mungkin saat ini kita sedang mengalami ujian. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesengsaraan. Tapi kalau kita bertekun di dalam Tuhan, buah yang dihasilkan, Tuhan akan perbesar kapasitas kita. Tuhan akan perbesar hati kita. Tuhan akan perbesar muatan dalam diri kita. Sehingga muncul kesempurnaan. Kita akan jadi orang yang tahan uji. Kuat menghadapi apapun. Masalah rintangan apapun, kita tidak cengeng, tidak nangis, tetap kuat di dalam Tuhan, stand firm, karena ada pengharapan. Saya tidak tahu di stage mana Bapak Ibu semua. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua adalah orang yang sempurna, akan disempurnakan selalu. Saya berdoa supaya jemaat GBI Eklesia adalah orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita tekun dalam Tuhan, hasil tidak pernah mengecewakan. Orang yang diproses sama Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu semua, bicara mengenai jasmani dan rohani, maka kita harus tahu bahwa jasmani kita harus bertahan dalam kesengsaraan. Jasmani kita harus tahan uji. Jasmani kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita juga harus melakukan hal yang rohani, kita harus berdoa, bertekun dalam pengajaran, berbalik dari dosa-dosa kita. Ayo Bapak Ibu semua, raih kesempurnaan itu di dalam Tuhan dengan ketekunan. Saya percaya hari ini, jemaat GBI Eklesia adalah jemaat yang berkata, saya tidak akan menyerah. Jemaat GBI Eklesia akan berkata, saya tidak akan malas-malasan. Jemaat GBI Eklesia akan berkata, hari ini saya akan bangkit. Saya akan tekun di dalam Tuhan. Karena kemenangan itu ada. Karena mujizat itu ada. Karena saya mau disempurnakan selalu menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua biar Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Ya Allah basyakala. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Berapa banyak hari ini engkau membutuhkan kemenangan? Engkau memenang terhadap ujian, engkau memenang terhadap kesengsaraan. Mari bertekun di dalam Tuhan. Hari ini saya berdoa, biar Tuhan menguatkan, biar Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi Bapak Ibu semua. Engkau berkata, saya orangnya, taruh tanganmu di dada. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang taruh tangan di dada, Tuhan berikan ketekunan, kekuatan ekstra bagi kami. Sehingga kami terus laju, kami terus berjalan di dalam Tuhan. Dan kami tidak takut karena Tuhan bersama dengan kami. Hamba meminta mujizat daripada Tuhan, kuat kuasa daripada Tuhan. Sehingga yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami mengalami pengharapan dalam Tuhan, mengalami kesempurnaan dalam Tuhan. Dan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yehudaso yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati lebih dahsyat lagi. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan saudara. Silakan scan QR persembahan berikut ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan serta mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan dan kita berdoa. Kami membawa persembahan kami, baik itu persembahan syukur, persembahan misi dan persembahan diakonia yang akan kami transfer ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap persembahan yang sudah ditransfer oleh umat-Mu. Biarlah berkat Allah berkelimpahan tercurah atas mereka. Dan kami juga Tuhan membawa perpuluhan kami kepada Tuhan. Biar firman-Mu dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat 10, 11 dan 12 digenapi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengembalikan perpuluhan pada hari ini. Biar Engkau Allah yang menghalau belalang pelahap dari kehidupan dan perbendaharaan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu berkelimpahan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati saudara. Sambil memberi persembahan, kita saksikan Eklesia Flash News berikut ini. Kami diberkati dari misi Eklesia dari Jakarta yang sudah melayani kami dan memberkati kami di Desa Pika, khususnya Gereja GBI Waimat Honis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom sahabat misi yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kami pelayanan misi Eklesia bersama dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari Gereja Gemit di Sambet membeli alat-alat bahan-bahan untuk pembangunan gereja di Sambet. Juga ada dari Mutis, Gunung Mutis, dan disinilah pelayanan misi Eklesia berperan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kena bencana. Kami mewakili gereja Arit Bongkoa mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan pelayanan misi Eklesia Jakarta. Terima kasih Bapak-bapak yang telah membantu kami untuk
menyelesaikan pembangunan gereja kami. Terima kasih buat bantuannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Boy. Berkati Tuhan Bapak Yadi. Berkati Bapak Esther dan semua Tuhan yang ada dalam misi Eklesia yang pernah datang. Tuhan berkat-Mu Tuhan atas GBI Eklesia Tuhan. Atas hamba Bapak Pendeta Tuhan yang bisa. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Shalom sahabat misi yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini tanggal 24 April, pelayanan misi Eklesia mengunjungi Desa Oof. Disinilah tempat yang akan kita bangun untuk asrama panti asuhan, program dari PME. Jalannya cukup asik ya, harus melewati sungai-sungai seperti ini. Tapi puji Tuhan kami bisa sampai tempat ini dengan selamat, dengan semangat dan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pelayanan misi Eklesia mempunyai misi yaitu untuk membangun rumah misi, asrama, panti asuhan di tempat ini. Karena kita tahu bahwa setelah pelayanan misi Eklesia melayani di daerah NTT, banyak anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, bahkan dibuang oleh orang tua dan tidak memiliki orang tua. Dan saat ini kita mau mengumpulkan, kita mau menampung mereka, kita mau mendidik mereka. 2 bulan ke depan akan membangun rumah asrama untuk anak-anak yatim di tempat ini. Sekarang ada 2 anak yang sudah menitipkan ke misi Eklesia. Dan untuk berikutnya masih banyak lagi nih anak-anak akan masuk ke dalam asrama yatim piatu misi Eklesia. Di tanah inilah akan dibangun asrama untuk anak-anak. Anak-anak yang tidak memiliki orang tua dan mereka akan dibina baik dari segi pendidikan maupun dari segi kerohanian. Di dalam rumah misi ini kita sudah membangun ada 2 kamar, ada 2 dapur dan juga ada 2 kamar mandi. Dan di tempat pastori ini akan menjadi pusat, jadi tempat untuk hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, yaitu untuk membina anak-anak ini baik dari segi pendidikan maupun dari segi kerohanian. Dukung dalam doa dan supportnya saudara-saudara, karena mereka adalah masa depan bangsa, masa depan juga untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Dan kami percaya setiap apa yang kita tabur, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Komunitas Pria Eklesia mengadakan ibadah tengah minggu pada hari Selasa tanggal 25 Mei pukul 19.30 dengan pembicara Pastor Andrew Luartowo. Ibadah ini diadakan melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Demikianlah Eklesia Flash News minggu ini. Stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Dan mari sama-sama kita baca visi gereja kita. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan buat keluarga kita.
Sekarang arahkan hatimu saudara untuk terima berkat. Tuhan membuka tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas saudara. Tuhan akan memberkati keluargamu, seisi rumahmu akan diselamatkan. Tuhan memberkati mata pencaharianmu. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika engkau setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Pagi ini Tuhan akan berkati kesehatanmu. Tuhan akan berkati studimu dan studi anak-anakmu. Tuhan juga akan berkati rohanimu. Engkau akan bertumbuh dan berbuah seperti Kristus. Untuk itu terimalah segenap berkat, rahmat dan anugerah. Berkat yang melimpah. Berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Eklesia, rumah kita bertumbuh dan berbuah bersama. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang yang percaya seperti Kristus. Eklesia, Happy Sunday.